Halo, perkenalkan, nama saya Yoka Candelenau, Prodi Pendidikan Bahasa Jerman dari kelas Literasi Digital A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Andika Putra dari kelas Literasi Digital A. Perkenalkan, nama saya Reval Subakti dari kelas Literasi Digital A. Halo, saya Yoka Canda akan memaparkan pembelajaran tentang geografis negara Jerman. Geografis negara Jerman. Jerman merupakan negara berbentuk federasi di Eropa yang letaknya berada di tengah benua Eropa dan dibatasi oleh 9 negara. Di sebelah barat, Jerman berbatasan langsung dengan negara Belgia, Belanda, Prancis, dan Luxembourg. Di sebelah selatan, Jerman berbatasan langsung dengan negara Swiss dan Austria. Di sebelah timur, Jerman berbatasan dengan negara Ceko dan Polandia. Di sebelah utara, Jerman berbatasan dengan negara Denmark. Negara Jerman sendiri memiliki luas total 357.021 km persegi. Yang 97% negara Jerman merupakan daratan dan 3%-nya merupakan lautan. Jadi luas daratan di Jerman setara dengan 349.223 km persegi dan sisanya luas lautan 7.798 km persegi. Ibu kota negara Jerman merupakan kota Berlin dengan luas wilayah 891.070 km persegi. Jerman memiliki garis pantai yang pendek di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Utara dan Laut Baltik. Negara Jerman memiliki beberapa sungai utama. Di antaranya ada Sungai Rhine di bagian barat, Sungai Danube di bagian selatan, Sungai Elbe dan Sungai Weser di bagian utara, dan Sungai Oder di bagian timur. Titik tertinggi negara Jerman berada di Gunung Zugspitze di Pegunungan Alpen setinggi 2.963 meter di atas permukaan laut. Dan titik terendah negara Jerman berada pada permukaan laut di wilayah pesisir. Bentang alam negara Jerman. Negara Jerman terbagi menjadi 5, yaitu dataran Jerman Utara, dataran tinggi tengah, perbukitan Jerman Selatan, Black Forest, dan Alpen Bavaria. Pertama, dataran Jerman Utara merupakan dataran rendah yang paling luas di Jerman. Wilayahnya cenderung datar dan hampir seluruhnya memiliki ketinggian kurang dari 91 meter di atas permukaan laut. Yang kedua ada dataran tinggi rendah, merupakan wilayah plato yang membujur dari daerah yang hampir datar sampai pegunungan. Yang ketiga ada perbukitan Jerman Selatan, merupakan perbukitan yang panjang dari barat daya ke timur laut. Black Forest adalah wilayah pegunungan yang namanya berasal dari hutan cemara, fir and spruce yang lebat dan berwarna gelap menyelimuti daerah tersebut. Yang terakhir ada Alpen Bavaria, adalah daerah pegunungan Alpen yang merupakan rangkaian pegunungan terbesar di benua Eropa. Kita memasuki jumlah penduduk di negara Jerman. Sampai akhir 2019, tercatat Jerman memiliki 83,2 juta penduduk, dengan persentase laki-laki 50,7% dan perempuan 49,3%. Angka kelahiran tertinggi di negara Jerman terjadi pada tahun 1964 dengan kelahiran 1,36 juta. Setelah itu ada iklim-iklim di Jerman. Di Jerman terbagi menjadi 4 iklim. Yang pertama musim dingin atau bisa disebut winter. Winter ini terjadi dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Yang kedua ada musim semi atau biasa disebut Frühling. Frühling ini terjadi pada bulan Maret sampai bulan Mei. Yang ketiga ada musim semi atau summer, dibacanya som, Juni sampai Agustus. Dan yang terakhir ada musim gugur atau Herbst, September sampai November. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah Jerman. Jadi negara Jerman sendiri ini telah 2 kali ikut serta dalam Perang Dunia, yaitu pada tahun 1914 hingga 1918. Pada Perang Dunia Pertama,
dan juga 1939 hingga 1945 pada Perang Dunia yang kedua. Nah, dari kedua perang dunia tersebut, Jerman dinyatakan kalah. Dan pada tahun 1945, Jerman dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada Jerman Barat dan juga Jerman Timur, yang dimana Jerman Barat ini dipimpin oleh Amerika, Inggris, dan juga Perancis, sedangkan Jerman Timur ini dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, Jerman Barat sendiri ini beribu kota di Bonn, sedangkan Jerman Timur beribu kota di Berlin. Nah, dari pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur, akhirnya dibangunlah tembok Berlin atau Berlin Mauer. Nah, Berlin Mauer ini atau tembok Berlin ini membatasi antara Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Namun, karena Jerman Barat lebih maju, akhirnya ini memicu ketimpangan sosial yang membuat pada tahun 1989 terjadi demonstrasi besar-besaran, yang dimana Jerman Timur ini ingin bersatu dengan Jerman Barat. Dan baru kemudian pada tahun 1989 tembok Berlin akhirnya dihancurkan. Dan juga pada tanggal 3 Oktober 1990 akhirnya secara resmi penyatuan Jerman diadakan, yaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur akhirnya disatukan. Tapi baru pada tahun 2002 mata uang mereka itu disatukan menjadi euro. Lalu kita masuk kepada bagian kebudayaan Jerman. Budaya Jerman telah dimulai jauh sebelum Jerman menjadi negara kebangsaan. Oleh karena kekayaan akan sejarah budayanya itulah, Jerman dikenal sebagai Das Land der Dichter und Denker, yang berarti tanah penyair dan pemikir. Jerman setelah berabad-abad telah menghasilkan sejumlah besar orang-orang jenius dan terkemuka seperti Albert Einstein dan Ludwig van Beethoven. Jerman memiliki keunikan dari segi bahasa dan kebiasaan serta tradisi masyarakatnya. Budaya Jerman dipengaruhi dan dibentuk sepanjang sejarah yang merupakan bagian penting dari Kekaisaran Romawi Suci. Orang-orang Jerman bangga dengan diri mereka yang sangat terorganisir dan memiliki keseimbangan hidup antara bekerja dan keluarga. Negara Jerman menempatkan prioritas utama pada struktur, privasi, dan ketepatan waktu. Jadi wajar saja jika orang Jerman sangat disiplin dalam hal apapun. Selain itu, orang-orang Jerman juga menganut nilai-nilai kerja keras, ketekunan, dan penghematan. Oleh karena itu, umumnya mereka mengelola waktu dengan hati-hati, yaitu menghargai kalender, jadwal, serta agenda menjadi budaya Jerman. Berikut budaya makan di Jerman. Jerman memiliki waktu makan atau Mahlzeiten, yaitu Frühstück, makan pagi, sarapan, Mittagessen atau makan siang, dan Abendessen, makan malam. Sajian makan orang Jerman terbagi atas 2-7 bagian, umumnya terdiri atas bagian pembuka atau Vorspeise, sup atau suppe, makanan utama atau Hauptspeise, dengan 1 atau 2 lauk yang disajikan mentah atau dimasak. Makanan ringan setelah makan utama dinamakan Nachspeise dan minumnya adalah bir, anggur, atau sekt. Makanan Jerman dikenal sebagai produk susu, keju, sosis, kue, pangsit, serta berbagai jenis produk minuman. Lalu, masakan untuk hari Natal. Terdapat banyak sajian hidangan istimewa yang dimasak pada hari Natal di Jerman, salah satunya adalah angsa panggang atau disebut dengan Weihnachtsgans. Angsa ini di dalamnya dimasukkan campuran buah apel dan buah persik dengan pangsit kentang, kol merah, dan saus anggur. Selain itu, meja prasmanan selalu disediakan dengan berbagai jenis sosis. Jenis kue yang digemari adalah kue panggang atau stollen. Lalu ada budaya bernama Oktoberfest. Oktoberfest adalah festival minum bir terbesar di dunia yang telah berkembang menjadi pesta makan dan minum dengan banyak produk jajanan, permainan musik, dan pertunjukan kostum, juga pawai. Sekitar 7 juta liter bir diminum saat perayaan sepanjang 16 hari ini. Oktoberfest diadakan mulai tanggal 16 atau 17 September dan berakhir pada hari Minggu pertama di bulan Oktober. Dan setiap tahun dikunjungi lebih dari 7 juta wisatawan dalam dialek lokal. Oktoberfest dinamakan juga Wiesn. Budaya Tanzen. Tanz atau Tanzen berarti tarian dalam bahasa Jerman. Di Jerman terdapat beberapa tarian yang biasa dilaksanakan untuk acara besar, contohnya Zweifacher. Tarian ini sebagian besar terkenal di Bavaria. Zweifacher berarti 2 kali atau 2 kali lipat. Tari ekspresionis menjadi paling terkenal di Jerman selama periode Weimar. Mary Wigman adalah pelukis utama gerakan ini bersama Rudolf von Laden. Lalu ada Schnurplatter. Tarian ini kebanyakan dilakukan di Bavaria dan
Tyrolean Alps oleh petani, pemburu, dan penebang kayu. Penari laki-laki memakai lederhosen dan suspender dengan kaos kaki selutut abu-abu, hijau, dan putih, dan para wanita memakai demillis. Lalu ada Der Deutsche, Der Länder, dan lain-lain. Das ist alles, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dan salah kata. Tschüss.